Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Anda di channel YouTube Gizi Des. Pada saat ini saya akan membahas mengenai postbiotik. Salam gizi seimbang, tentu rekan-rekan kenal dan tahu dengan probiotik dan prebiotik, yang pernah kita bahas sebelumnya di video saya sebelumnya. Pada saat ini saya akan membahas suatu materi yang jarang diketahui oleh kita semua, yaitu postbiotik. Postbiotik adalah istilah yang merujuk pada produk sampingan atau metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme probiotik setelah mereka mencerna bahan makanan dalam usus kita. Sederhananya, postbiotik adalah produk akhir yang dihasilkan oleh bakteri baik, probiotik, saat mereka berfermentasi makanan yang kita konsumsi. Biasanya, postbiotik memiliki manfaat kesehatan tertentu, yang dapat memengaruhi kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, dan bahkan kesehatan mental. Penting untuk dipahami bahwa postbiotik berbeda dengan probiotik dan prebiotik, meskipun semuanya berkaitan erat dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan sistem tubuh secara keseluruhan. 1. Probiotik, mikroorganisme hidup yang memberi manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, misalnya, bakteri baik seperti Lactobacillus atau Bifidobacterium. 2. Prebiotik, zat makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia, tetapi bisa dimanfaatkan oleh bakteri baik dalam usus, seperti serat pangan atau oligosakarida. 3. Postbiotik, substansi yang dihasilkan oleh bakteri probiotik sebagai hasil dari fermentasi prebiotik atau bahan lain yang ada dalam usus, yang memberikan efek positif pada tubuh kita. 1. Apa itu postbiotik? Postbiotik adalah produk sekunder yang dihasilkan oleh probiotik selama proses fermentasi. Produk-produk ini meliputi asam lemak rantai pendek, SCFA seperti asetat, propionat, dan butirat. SCFA ini sangat penting bagi kesehatan pencernaan dan memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya. Peptida antimikroba, senyawa ini dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri patogen, penyebab penyakit, di dalam usus. Isopolisaccharides, IPS senyawa yang dihasilkan oleh bakteri probiotik, yang memiliki sifat imunomodulasi, mengatur respon imun, dan membantu meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Enzim dan metabolit lainnya. Beberapa bakteri probiotik menghasilkan enzim yang membantu mencerna makanan atau memecah senyawa yang lebih kompleks, serta menghasilkan senyawa lain yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin atau antioksidan. Secara sederhana, postbiotik adalah produk akhir dari aktivitas probiotik yang memberikan manfaat fisiologis bagi tuan rumah, kita. Biasanya, postbiotik ini bekerja dengan cara mengatur mikroflora usus, memodulasi sistem kekebalan tubuh, dan bahkan berpotensi mempengaruhi metabolisme tubuh. 2. Manfaat postbiotik bagi kesehatan. Postbiotik memberikan banyak manfaat yang serupa dengan probiotik, tetapi tanpa memerlukan keberadaan bakteri hidup dalam tubuh kita. Beberapa manfaat utama postbiotik meliputi: A. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Postbiotik seperti asam lemak rantai pendek, SCFA, terutama butirat, memainkan peran penting dalam menjaga integritas lapisan mukosa usus, mengurangi peradangan, dan mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Butirat, misalnya, adalah sumber energi utama bagi sel-sel usus, yang membantu memperbaiki dan menjaga lapisan usus. Butirat berfungsi mengurangi peradangan dan dapat membantu mencegah kondisi seperti Irritable Bowel Syndrome, IBS, Inflammatory Bowel Disease, IBD, seperti penyakit Crohn dan kolitis ulcerativa. B. Mengatur sistem kekebalan tubuh. Postbiotik juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Beberapa postbiotik, seperti Isopolisaccharides, IPS, memiliki efek imunomodulasi, yang berarti mereka dapat mengatur atau mengatur respons imun tubuh. Ini dapat membantu tubuh lebih siap dalam melawan infeksi, mengurangi peradangan yang tidak perlu, atau bahkan meningkatkan toleransi terhadap alergen atau patogen tertentu. C. Mengurangi peradangan. Bakteri yang menghasilkan postbiotik dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, terutama di saluran pencernaan. Hal ini bermanfaat untuk mencegah atau meredakan berbagai kondisi inflamasi, baik yang terlokalisasi di usus, seperti IBD dan IBS, maupun yang lebih sistemik, seperti peradangan yang berhubungan dengan penyakit jantung atau diabetes. D. Meningkatkan kesehatan mental. Penelitian baru menunjukkan bahwa mikrobiota usus, termasuk produk postbiotik, dapat memengaruhi kesehatan mental melalui apa yang disebut good brain axis, sumbu usus otak. Postbiotik dapat berperan dalam mengatur suasana hati, mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi.
Beberapa jenis postbiotik dilaporkan dapat meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin, yang sebagian besar diproduksi di usus, yang berperan dalam regulasi mood dan kecemasan. Meningkatkan fungsi metabolik dan mengurangi risiko penyakit metabolik. Postbiotik juga berpotensi untuk memengaruhi metabolisme tubuh, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi kadar glukosa darah, dan menurunkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. SCFA seperti propionat dan asetat dapat berperan dalam regulasi kadar gula darah dan lemak tubuh. 3. Sumber postbiotik. Postbiotik umumnya dihasilkan sebagai produk sampingan dari aktivitas mikrobiota usus kita. Beberapa sumber postbiotik termasuk probiotik yang kita konsumsi, probiotik dalam makanan fermentasi atau suplemen probiotik, seperti yogurt, kefir, tempe, kimchi, sauerkraut, DLL, akan menghasilkan postbiotik selama proses pencernaan di usus. Makanan fermentasi yang kaya prebiotik, makanan yang mengandung prebiotik, seperti bawang, daun bawang, asparagus, pisang, dan apel, dapat memicu produksi postbiotik ketika dimetabolisme oleh bakteri baik di dalam usus. Suplementasi postbiotik. Beberapa perusahaan sekarang mulai memproduksi suplemen postbiotik yang dipasarkan untuk kesehatan usus dan kekebalan tubuh, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami manfaat dan keamanan penggunaan jangka panjangnya. 4. Perbedaan postbiotik, probiotik, dan prebiotik. Untuk memperjelas perbedaan antara probiotik, prebiotik, dan postbiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberi manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Prebiotik adalah serat atau bahan lain yang tidak dicerna oleh tubuh, tetapi dimanfaatkan oleh bakteri baik dalam usus untuk tumbuh dan berkembang. Postbiotik adalah produk sampingan atau metabolit yang dihasilkan oleh bakteri probiotik setelah mereka memfermentasi prebiotik atau bahan lain dalam usus, dan memberikan manfaat kesehatan. 5. Penelitian terkini tentang postbiotik. Penelitian tentang postbiotik masih dalam tahap awal, namun hasil yang ada menunjukkan bahwa postbiotik dapat menjadi komponen penting dalam mendukung kesehatan manusia. Beberapa studi menunjukkan bahwa postbiotik dapat memperbaiki masalah pencernaan seperti diare dan sembelit. Mereka memiliki potensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi patogen. Beberapa jenis postbiotik dapat mengurangi gejala stres, kecemasan, dan depresi melalui mekanisme yang melibatkan good brain axis. Mereka juga dapat membantu mencegah atau mengurangi gejala dari gangguan pencernaan inflamasi seperti IBD. 6. Kesimpulan. Postbiotik adalah komponen penting yang dihasilkan oleh probiotik dalam tubuh kita yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan, terutama dalam hal pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan mental. Berbeda dari probiotik, mikroorganisme hidup. Postbiotik memberikan manfaat tanpa memerlukan mikroba hidup di dalam tubuh kita, menjadikannya alternatif yang menarik untuk mendukung kesehatan usus. Dengan semakin banyaknya penelitian yang mendalami potensi postbiotik, kita dapat berharap lebih banyak bukti ilmiah yang dapat mendukung penggunaannya dalam pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit di masa depan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Subscribe channel Gizi Desk, share dan aktifkan loncengnya. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.